Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Kizia Bintang Saharani dengan NIM G000244 174 dari program Pendidikan Agama Islam, Program Internasional, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Perbedaan Metode Hisab dan Ruqyat dalam Penentuan Hilal oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta implikasinya dalam kehidupan sosial. Presentasi ini akan saya bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, aspek kepenulisan dari jurnal ini, dan yang kedua yaitu isi atau substansi penelitian secara lebih mendalam. Oke, baik. Saya akan mulai dengan menampilkan dokumen jurnal. Saya akan mempresentasikan dengan menjelaskan sambil saya scroll ke bawah. Sebelum saya masuk ke isi, saya jelaskan sedikit tentang sistem kepenulisan jurnal saya. Jurnal saya disusun mengikuti struktur kepenulisan ilmiah yang umum digunakan sesuai dengan IMRAT begitu. Yang pertama ada pendahuluan di sini. Kemudian setelah pendahuluan tentunya ada metode penulisan atau metode penelitian, kemudian hasil dan diskusi. Kemudian setelah hasil dan diskusi di sini ada kesimpulan. Setelah kesimpulan yang terakhir ada referensi. Kemudian kita akan mulai dari memahami latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini tujuan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan, melihat temuan dan analisisnya, dan juga untuk melihat simpulan akhirnya. Kemudian di sini juga di bagian metode penulisan, oke, seperti ini. Kemudian di bagian hasil dan diskusi. Oke, di bagian ini saya membaginya menjadi beberapa subbab. Yang pertama subbab A, yaitu membahas tentang metode hisab. Kemudian subbab B membahas tentang metode ruqyat. Yang ketiga subbab C membahas perbedaan epistemologis antara hisab dan ruqyat. Kemudian yang D, yang keempat, membahas tentang implikasi sosial perbedaan penentuan hari raya. Kemudian di sini saya menggunakan citasi dan referensi ya. Untuk gaya citasi ini saya menggunakan format APA maksudnya. Contohnya seperti di sini, mana? Sebentar. Oke, seperti di sini. Contohnya seperti ini ya, ada di sini. Oke. Dalam teks ini contohnya seperti Azhari et al. 2007, yaitu di dalamnya terdapat nama penulis, tahun terbit. Oke. Kemudian kenapa saya menggunakan ini? Karena saya berusaha agar setiap kalimat atau setiap pernyataan yang saya cantumkan di sini selalu memiliki sumbernya, bukan sekedar opini saya pribadi. Kemudian kita masuk ke isinya. Itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research.
Artinya data yang saya kumpulkan berasal dari kajian terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik hisab dan kiat. Kemudian saya membagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu literatur utama yang membahas langsung metode hisab dan ruqyah. Kemudian data sekundernya berupa artikel pendukung dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan studi dokumentasi, eee, yaitu dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta secara berdampingan. Kemudian hasil dan diskusi. Yang pertama ada metode hisab, landasan rasional dan penggunaannya oleh Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini secara konsisten menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini mensyaratkan 3 kondisi sekaligus. Yang pertama, ijtima atau pertemuan bulan dan matahari telah terjadi sebelum matahari terbenam. Kedua, bulan terbenam setelah matahari terbenam. Dan ketiga, hilal secara geometris sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam meskipun secara visual belum terlihat. Nah, ini yang saya highlight ini beberapa referensi primernya gitu. Nah, pendekatan hisab eh, mencerminkan semangat tajdid atau pembaruan yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu semangat untuk terus mengintegrasikan ilmu modern dan juga ilmu agama Islam. Keunggulan metode ini yaitu memberikan kepastian jauh hari sebelum waktu ibadah tiba. Jadi umat Islam itu tidak akan kebingungan begitu saat mendekati hari di mana Idul Adha, Idul Fitri atau dan lain-lain akan dilakukan karena dari hari-hari sebelumnya jauh-jauh hari sudah ditetapkan. Oke, kemudian yang kedua masuk ke metode ruqyah. Metode ruqyah landasan empiris dan penggunaannya oleh Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan Muhammadiyah, yaitu dengan hisab, Nahdlatul Ulama menggunakan metode ruqyah, yaitu pengamatan langsung terhadap hilal. Jadi maksudnya di sini pengamatan langsung secara harfiah, yaitu memang mengamati dengan mata, dengan alat begitu, untuk melihat hilal secara langsung. Nahdlatul Ulama melaksanakan ruqyah di berbagai titik pengamatan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, melibatkan para ahli falak yang terlatih. Kemudian bagi NU, mempertahankan metode ini bukan sekedar soal teknis, melainkan bentuk ketaatan mendalam terhadap sunnah Nabi Muhammad yang harus dijaga dari generasi ke generasi. Kemudian ini juga yang saya highlight tentunya sumber primernya. Kemudian yang ketiga masuk ke subbab ketiga, perbedaan epistemologis antara hisab dan ruqyah. Di bagian ini saya mengkaji bahwa perbedaan hisab dan ruqyah sebenarnya bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan pencerminan dua tradisi besar dalam keilmuan Islam. Hisab berangkat dari tradisi rasionalis atau disebut juga kuliah, yang meyakini bahwa akal manusia mampu mengungkapkan keteraturan alam semesta ciptaan Allah, yaitu menggunakan akal manusia. Kemudian ruqyah. Kalau ruqyah ini berangkat atau diambil dari tradisi empiris tekstualis atau nakliyah yang mengutamakan mengikuti nas dan praktik historis dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, kedua tradisi ini sama-sama memiliki
kekuatan begitu, maksudnya sama-sama kuat, dalam khazanah ilmuwan Islam, sehingga tidak tepat jika salah satu dianggap lebih benar atau lebih sah dibandingkan yang lain. Kemudian kita masuk ke sebab keempat, yaitu implikasi sosial, dari perbedaan penentuan hari raya. Oke, bagian terakhir dari hasil ini membahas dampak nyatanya. Misalnya, eee, misalnya di tingkat keluarga, perbedaan penetapan hari raya bisa membuat anggota keluarga yang berbeda afiliasi organisasi merayakan, Idul Fitri atau Lebaran, yang berbeda begitu. Tentu ini mempengaruhi tradisi silaturahmi atau silaturahim antar keluarga. Kemudian dari sisi ekonomi, ketidakseragaman ini menyebabkan permintaan pasar untuk komoditas khas lebaran atau misalnya baju lebaran, kue-kue lebaran, dan lain-lain terbagi pada 2 hari yang berbeda, yang di mana hal ini dapat berdampak pada efisiensi distribusi dan perencanaan produksi, begitu. Jadi semuanya, eee, para distributor begitu, para produser begitu, apa ya, Eee, mendapatkan dampaknya begitu. Namun oke. Namun, dari perspektif sosiologi agama, perbedaan ini juga bisa dipandang sebagai kekayaan dinamika keberagaman yang menunjukkan, bahwa Islam di Indonesia ini bukan sebagai sumber perpecahan selama dikelola dengan dialog yang konstruktif dan saling menghormati, tapi sebagai kekayaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Kemudian masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perbedaan metode hisab Muhammadiyah dan Ruqyah Nahdlatul Ulama ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan, mencerminkan dua tradisi epistemologis Islam yang sama-sama memiliki, pengaruh yang kuat begitu. Perbedaan ini memang membawa implikasi sosial nyata, namun masyarakat Indonesia pada umumnya telah menunjukkan toleransi dalam menyikapi kedua perbedaan ini. Kemudian, di sini saya juga masih memberikan beberapa referensi ya. Sini saya ada beberapa kutipan yang saya masukkan ke sini. Oke, kemudian di bawah sini referensi tentunya. Ya, oke, baik. Di sini sebagai refleksi ya dan evaluasi diri saya ingin jujur menyampaikan bahwa pada daftar referensi ini masih ada beberapa duplikasi entry atau nama penulis yang, muncul 2 kali dengan format judul yang berbeda. Ini menjadi catatan perbaikan bagi saya untuk penulisan jurnal selanjutnya. Eee, Yaitu saya akan melakukan pengecekan ulang secara konsisten ya, dari referensi sebelumnya. Sini contohnya ada siapa ya yang sini ada Izudin 2 kali keluar, kemudian ada Jamaluddin juga di sini. Oke, seperti itu. Oke, baik, eee, demikian presentasi jurnal saya, baik dari segi kepenulisan maupun isinya. Sebagai catatan refleksi, saya menyadari masih ada hal yang bisa diperbaiki, terutama dari sisi kerapian dan konsistensi daftar referensi. Saya membuka diri untuk, eee, masukan dan pertanyaan dari, teman-teman sekalian atau dari Bapak dosen. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang saya ucapkan kurang dimengerti, mohon untuk, mengajukan pertanyaan gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.